Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Studi Cahyo dengan NIM 23115434. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir semester atau UAS matkul Teknologi Jaringan Nirkabel. Untuk yang pertama itu kita disuruh membuat sebuah topologi dan ini contohnya. Dan ini topologi yang saya buat. Dan saya sesuaikan dengan contoh dengan gambar dari fase internetnya, gigabit internetnya. Sebelah sini ada gedung kiri atau left building, dan bagian ini ada gedung utama atau main building, dan bagian sini ada gedung kanan atau right building. Jadi dari nama semua udah saya samain. Lalu untuk yang kedua itu kita mengkonfigurasi dari VLAN 1 hingga VLAN 6 pada perangkat switch, pada perangkat bagian yang ini, multiplayer switch, yang sesuai dengan tabel. Untuk tabelnya itu, ini untuk tabelnya ini, dari sini, ini tabelnya. Jadi semua yang kita masukin itu mau konfigurasi atau dan lain-lain itu sesuai di tabel. Dari nama, IP, dan yang lain-lainnya. Jadi tabelnya. Bahkan dari username dan password pun sesuai dengan tabel. Jadi di sini kita mengkonfigurasi di bagian switch. Tapi karena tadi udah keluar dari Cisco-nya, jadi udah nggak ada. Sudah nggak terlihat lagi. Jadi kita lihat dari screenshot-nya aja. Yang pertama itu kita mengkonfigurasi VLAN 1 sampai VLAN 6 dengan membuat namanya. Yang VLAN pertama itu namanya default, lalu yang VLAN kedua itu namanya HRD, yang ketiga itu namanya marketing, keempat sales, kelima gudang, dan yang keenam tamu. Lalu kita juga mengkonfigurasi IP-nya dari VLAN 1 sampai VLAN 6. Dan seperti di tugasnya ini, kita mengatur port dari giga 1021 sampai giga 1024 sebagai terang. Jadi kita mengeterangnya dari gigabit 1 0/21 sampai dengan 24. Lalu yang ketiga itu mengkonfigurasi DHCP pool untuk setelah VLAN pada perangkat switch-nya yang sesuai dengan tabel tadi. Dan di sini kita menambahkan IP included rank untuk staf VLAN. Di sini yang pertama kita membuat DHCP include rank, DHCP include address dulu, IP-nya kita masukin. Lalu DHCP pool-nya kita masukin dari default, HRD, marketing, sales, gudang sampai ke tamu. Itu kita masukin satu persatu. Lalu untuk yang keempat itu kita mengatur perangkat server sesuai dengan tabel. Jadi mengaktifkan layanan DNS, HTTP, HTTPS, dan triple A atau AAA. Jadi buat yang ini yang pertama DNS. Bagian DNS. Ini kita di server. Ini untuk yang DNS. Kita buat sesuai perintah. Di sini kita disuruh menambahkan yaitu janir.com dengan IP-nya 192.168.1.2 dan juga wlc.janir.com dengan IP 192.168.1.254. Lalu yang kedua itu di HTTP. Oh ya, yang DNS tadi kita aktifkan ya. Kita buat di on. Lalu di HTTP kita buat on juga dua-duanya. Lalu di sini ada terlihat file manajernya. Ada copyright, ada CS logo, ada hello world, ada image, ada index HTML. Lalu yang ketiga itu bagian AAA. Di sini kita on-kan juga. Dan bagian portnya kita atur di 1812. Dan kita membuat client name yang bernama WLC-U dengan client IP-nya 192.168.1.254. Terus bagian key-nya ini di Janir 123. Dan menambahkan user sesuai tabel. Jadi di sini kita menambahkan usernya juga sesuai dengan tabel tadi, username dan passwordnya. Lalu yang kelima, yaitu mengatur perangkat PC administrator dengan IP address dan konfigurasi sesuai tabel spesifik. Di sini kita buka di bagian ini, PC administrator. Lalu kita ke config. Kita ke bagian interface. Kok interface? Bagian base internet. Nah, di sini kita menambahkan IP.
Ini menambahkan IP yang sesuai dengan tabel tadi. Lalu yang keenam itu konfigurasikan WLC dengan IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server sesuai dengan tabel. Kita masuk ke WLC MB, kita ke manajemen. Nah, di sini kita atur sesuai dengan di tabel IP-nya. Bentar, kodenya berubah keganti, tapi screenshotnya kayak gini. Jadi kayak gini, ini sesuai tabel yang tadi salah ngetik. Lalu nomor 7, pada perangkat PC administrator kita masuk ke link ini, http 192.168.1.254 dan membuat akun admin untuk WLC. Kita masuk ke desktop, ke browser, lalu kita masuk ke link ini. Request team out. Mungkin karena kita sudah membuat ya. Jadi ini kita lihat dari screenshotnya aja. Jadi kita membuat dengan username admin, password WLC-nya itu admin 123. Lalu kita masuk ke sini. Itu kita membuat sistem name-nya itu WLC. Lalu kita memasukkan manajemen IP address-nya di 192.168.1.254. Kita masukkan subnet mask-nya, lalu default gateway-nya. Lalu di sini juga kita membuat network name, yaitu namanya tamu, dengan security WPA2 personal. Lalu dengan passwordnya. Lanjut ke nomor 8. Jika sudah membuat tadi itu, kita login ke https 192.168.1.254 dan atur primary DHCP server di VLAN management menjadi 192.168.1.1. Kita kembali lagi ke yang tadi. Di sini kita tambahin S jadi https. Requesting out lagi. Kayaknya mending jelasinnya lewat di screenshotannya aja. Jadi yang pertama itu kita masuk ke controller. Di sini kita membuat Di sini kita memasukkan IP address di 192.168.1.254, lalu membuat gateway di 192.168.1.1 yang seperti di tugasnya tadi di VLAN manajemen menjadi 192.168 dan 1.1. Jadi di sini primary DHCP servernya kita buat sesuai di soal 192.168.1.1. Lalu yang ke nomor 9 itu kita membuat SSID untuk start VLAN di menu VLAN sesuai tabel spesifikasi. Jadi yang pertama ini untuk HRD, kita membuat VLAN ya. Membuat VLAN di menu VLAN. Jadi ini namanya kita buat HRD, VLAN ID-nya yang kedua. Lalu di sini kita masukin IP-nya lagi 192.168.2.254, gateway-nya 192.168.2.1 dan primary DHCP-nya itu di 192.168.2.1. Lalu untuk bagian yang marketing, dari namanya kita buat marketing dan VLAN ID-nya di nomor 3. Untuk IP-nya sama seperti tadi, tapi di bagian yang ini diganti menjadi 3 karena dia VLAN-nya 3 dan sama semuanya. Bagian sales pun sama, namanya sales, VLAN ID-nya 4, lalu kita masukin IP address, netmask, dan gateway-nya lagi. Di bagian yang tadi diganti lagi jadi 4 karena VLAN-nya 4, lalu di PMRI-nya juga diganti dengan angka 4. Lalu di bagian gudang juga sama saja dengan memberi nama gudang, terus VLAN-nya di 5. Jadi di IP-nya pun berubah jadi angka 5 karena VLAN-nya 5, di gateway-nya pun berubah jadi 5, di primary DHCP-nya pun berubah jadi angka 5. Dirubah jadi angka 5. Lalu yang nomor 10 itu kita menambahkan server radius di menu header security WLC dengan IP 192.168.1.2 dan shell secretnya Yarnir 123. Kita masuk ke security. Nah, ke security di sini kita masukkan server IP address-nya. Lalu seperti yang di sini tadi, shell secretnya itu di Yarnir 123. Lanjut lagi, untuk nomor 11 itu tambahkan VLAN baru untuk setiap VLAN dengan detail.
Jadi untuk yang pertama itu HRD dengan WPA2, servernya di 192.168.1.2, Advanced Flag Connecting-nya aktif. Jadi ini kita pertama beri nama dulu, nama profilnya William HRD dan SSID-nya HRD, ID-nya di 2. Lalu di sini kita buat statusnya kita centang bagian enable. Lanjut lagi untuk di layer 2-nya WPA2 plus WPA2, WPA plus WPA2. Lalu di bagian WPA polish dan WPA encryption ini kita centang, dan di bagian 802.1x-nya ini kita centang juga. Lalu di bagian servernya tadi, server satunya kita taruh di IP 192.168.1.2 di portnya 1812. Lalu di bagian advance-nya, di bagian flag connect-nya itu kita centang dua-duanya. Lalu di bagian marketing juga sama, hanya beda di profil nama dengan SSID-nya. Kalau yang ini bilang marketing, SSID-nya marketing. Lalu bagian enable-nya kita centang. Di layer 2-nya di bagian WPA polish, WPA encryption-nya kita centang. Layer 2 security-nya kita buat di WPA2 plus WPA plus WPA2. Dan di bagian 802.1x-nya itu kita centang enable-nya. Lalu di bagian servernya pun sama, di IP ini dan port ini. Dan untuk advance-nya di bagian flag connect-nya pun sama, dua-duanya dicentang. Untuk di Sales itu open access dan event flag connect-nya aktif. Di sini profil namanya itu William Sales, SSID-nya Sales dan ID-nya di 4. Lalu enable-nya kita centang lagi. Untuk layer 2-nya kita di none karena di open access. Lalu di bagian advance di flag connect-nya itu kita centang dua-duanya. Untuk di bagian gudang ini sama juga seperti HRD tadi. HRD sama apa tadi, sama marketing. Jadi yang bagian gudang ini sama kayak HRD dan sama kayak marketing. Untuk urut namanya cuma beda di profil nama sama SSID sama ID-nya ya. Ini namanya Wilan Gudang, SSID-nya Gudang dan ID-nya di 5. Di generalnya kita enable-nya kita centang. Lalu di layer 2-nya itu layer 2 security-nya kita beri WPA2 plus WPA plus WPA2. Terus WPA police, WPA encryption-nya kita centang 8021.1x-nya kita centang enable-nya. Lalu di bagian servernya itu sama di IP ini dan port ini. Dan bagian advance di flag connect-nya pun kita centang dua-duanya enable. Lalu di bagian quest itu WPA2 PSK, passwordnya tamu 13, advance-nya flag connect-nya aktif. Jadi kita buat dulu profile name-nya, SSID dan ID-nya. WLAN GUES, dan ID-nya di 6. Gendernya masih sama, kita centang bagian enable-nya. Lalu layer 2-nya kita buat di WPA plus WPA2. Terus WPA police, WPA encryption-nya kita centang dua-duanya. Dan di bagian PSK-nya kita centang enable-nya. Lalu kita masukin sesuai perintah tadi, yaitu passwordnya tamu 123. Dan di bagian advance-nya di flag connect-nya kita centang dua-duanya enable. Lalu untuk nomor 12 itu mengkonfigurasi perangkat LWAP atau LWAP agar mendapatkan IP address secara otomatis dari VLAN 1 sebagai DHCP client di interface gigabit Ethernet 0. Jadi kita pertama itu di LWAP LB di bagian gudang kiri. Kita masuk ke config, lalu masuk ke gigabit Ethernet 0. Dan di sini kita mendapatkan IP-nya, DHCP-nya. Dengan kita lalu yang kedua itu LWAP RB atau gudang kanan. Ke config ke gigabit Ethernet 0. Di sini pun sudah ada otomatis IP-nya. Lalu yang terakhir itu di LWAP MB bagian gudang utama. Kita config, kita ke gigabit, dan IP-nya otomatis sudah ada. Sekarang untuk nomor 13, atur WLC Primary Controller dengan IP 192.168.1.254. Kita kembali lagi ke LWAP LB. Lalu di bagian WLC, ternyata kita masukin IP-nya 192.168.1.254. Lalu kita lanjut di LWAP RB. Di
masuk ke WLC, kita masukin lagi IP-nya 192.168.1.254, lalu yang terakhir di LWAP MB. Kita masuk ke WLC, kita masukin lagi IP-nya 192.168.1.254. Lanjut lagi untuk nomor 14 itu membuat AP group dengan nama gedung kiri, gedung utama, dan gedung kanan. Jadi karena tadi request timeout, kita jelasin lewat sini saja. Jadi yang pertama itu kita masuk ke web browser dan mengetik HTTPS 192.168.1.254, lalu kita masuk ke bagian yang VLAN, dan bagian VLAN ini kita masuk di bagian AP group. Nah, di sini kita membuat AP group yang pertama itu namanya gedung kiri. Di sini kita beri deskripsinya jaringan gedung kiri. Lalu kita tambah. Lalu yang kedua, kita membuat lagi namanya AP group name, yaitu di gedung utama, deskripsinya jaringan gedung utama, lalu kita add kita tambah. Lalu yang ketiga itu kita menambahkan lagi gedung kanan dengan deskripsinya jaringan gedung kanan, lalu kita add kita tambah. Lalu nomor 15 itu atur VLAN ke kategori AP group berikut. Jadi untuk yang gedung kiri itu kita mengaturnya di VLAN marketing dan VLAN sales. Jadi kita masuk ke AP group tadi, lalu kita masuk ke VLAN. Sini kita menambahkan marketing dan sales. Kemudian di bagian apps-nya juga kita menambahkan LW App LB, karena ini yang pertama kita bagian gedung kiri. Jadi di LW LB. Lalu di bagian gedung kanan kita menambahkan VLAN sales dan VLAN gudang. Di sini kita menambahkan sales dan gudang. Lalu bagian apps-nya juga kita tambahin LWeb RB karena gedung kanan. Lalu untuk gedung utama kita menambahkan VLAN HRD dan VLAN tamu. Di sini kita tambahin tamu dan HRD. Lalu bagian apps-nya juga kita tambahin LWeb MB. Untuk nomor 16 itu menghubungkan perangkat klien ke VLAN. Jadi untuk yang pertama itu bagian tamu. Bagian tamu, oh ini, kita masuk ke config, wireless 0. Nah, di sini kita buat di WPA2 PSK dengan passwordnya tamu 123. Lalu untuk yang kedua itu HRD. Di sini saya memakai HRDA. Sini kita masuk ke config wireless 0. Di sini disuruh menggunakan WPA2 dengan user ID-nya HRD1 karena saya menggunakan HRD yang A. Lalu passwordnya di HRD1. Kemudian bagian sales-nya itu open access dan saya mengambil di sales A dan sales B. Di sini kita ke PC wireless. Dan di sini sudah terkonek ya. Jadi dengan mengkoneknya kita masuk ke sini. Lalu pilih bagian yang sales dan kita connect. Lalu yang sales B-nya juga sama. Masuk ke PC wireless. Ini udah terkonek. Tapi kalau untuk mengkonek kita ke connect, lalu kita pilih yang sales dan connect. Lalu untuk yang bagian marketing, sini saya di marketing A. Lalu config wireless 0. Di sini disuruh menggunakan WPA2 dengan user ID-nya MKT1 dan passwordnya MKT1 karena ini di marketing A. Dan user ID dan password ini sesuai dengan di tabel yang saya lihatin pertama tadi. Lalu ini marketing B ke wireless 0 juga. WPA-nya sama, WPA2. Lalu MKT2 dan password MKT2 karena ini marketing yang B. Lalu gudang. Untuk bagian gudang, untuk gudang A, WPA-nya 2, kita masuk ke wireless 0. WPA-nya 2, user ID-nya gudang 1, passwordnya gudang 1, karena ini di gudang A. Lalu di gudang B pun sama, wireless 0, pakainya WPA 2, user ID-nya pun gudang, tapi belakangnya 2 karena di gudang B, dan passwordnya juga gudang 2. Oke, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf masih banyak yang salah dari cara bicaranya atau belibet. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.